Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah Bahasa Indonesia akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami yang berjudul dengan peran literasi keuangan syariah terhadap keputusan masyarakat dalam membuka rekening bank syariah. Baik, selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Ahmad Satria dengan NIM 210313007 sebagai pemateri pertama yang akan memaparkan materi pendahuluan. Selanjutnya ada saya, nama saya Alian Nurul Aini dengan NIM 210313010 akan memaparkan tentang teorinya. Yang ketiga ada Anggraini dengan NIM 210313013 yang akan memaparkan dengan hasil analisis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Satria, NIM 210313007, kelas reguler E. Saya akan menjelaskan di bagian pendahuluan. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, di berbagai belahan dunia isu mengenai literasi keuangan atau juga disebut finansial literasi tengah hangat diperbincangkan. Perhatian khusus ini tak lepas dari adanya kekhawatiran akibat pertumbuhan penduduk serta perkembangan pesat pasar keuangan. Kekurangan finansial literasi diakui sebagai salah satu faktor yang berkontribusi terhadap keputusan keuangan yang minim informasi sehingga dapat menimbulkan dampak negatif. Perkembangan keuangan syariah di Indonesia menunjukkan hasil yang menggembirakan. Perkembangan positif ini tidak hanya dilihat dari banyaknya bank-bank konvensional yang melakukan spin-off menjadi bank syariah, namun juga jumlah cabang bertambah dan jumlah nasabah yang semakin meningkat. Aset yang dimiliki lembaga keuangan syariah dan penghimpun dananya juga menunjukkan potensi untuk berkembang. Suatu masyarakat yang telah memahami keuangan dengan segala aspeknya dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya dan dengan demikian akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dengan adanya lembaga keuangan syariah dapat membawa dampak positif dalam perekonomian. Dalam hal ini, kita dapat dilihat dari perkembangan produk-produk bank syariah yang kini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, lembaga keuangan syariah dapat diartikan suatu lembaga untuk menyimpan ataupun menghimpun dana dari masyarakat yang mengacu pada hukum Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya apa itu literasi keuangan? Literasi keuangan merupakan kemampuan seorang individu untuk mengambil keputusan dalam mengelola keuangan pribadinya. Menurut buku pedoman Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia yang diterbitkan oleh OJK tahun 2016, mendefinisikan bahwa literasi keuangan adalah rangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Oke, selanjutnya, dalam literasi keuangan ada beberapa aspek keuangan yang harus diukur untuk mengetahui tingkat literasi seorang. Yang pertama, pengetahuan keuangan yang umum meliputi pemahaman yang berkaitan dengan pengetahuan dasar tentang keuangan pribadi. Yang kedua, simpan dan pinjam meliputi pengetahuan yang berkaitan dengan tabungan dan pinjaman seperti penggunaan kartu kredit. Yang ketiga, asuransi. Pengetahuan asuransi meliputi pengetahuan dasar asuransi dan pokok-pokok asuransi seperti asuransi jiwa dan asuransi kendaraan bermotor. Lalu yang keempat, ada investasi. Investasi meliputi pengetahuan dasar tentang suku bunga pasar, reksadana, dan risiko investasi. Next, apa itu perbankan syariah? Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Istilah bank syariah sendiri di Indonesia dipakai untuk menyatakan suatu jenis bank yang dalam pelaksanaannya berdasarkan pada prinsip syariah. Salah satu unsur yang harus dijauhi dalam muamalah dalam Islam adalah praktik-praktik yang mengandung unsur riba, spekulasi, dan tipuan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dari Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa bank syariah adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah
yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Halo, perkenalkan nama saya Andri dengan NIM 210313013. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis dari peran literasi keuangan syariah terhadap keputusan masyarakat dalam membuka rekening bank syariah. Penelitian ini dilakukan untuk mengambil sampel data para responden dengan cara lewat website Google Formulir, dan ditemukan hasil analisa bahwa hasil dari Google Formulir tentang responden yang dominan usia 17 sampai dengan 20 tahun. Karena pada usia produktif, banyak nasabah telah mengetahui informasi dan pengetahuan untuk mengambil sebuah keputusan. Salah satu keputusan untuk memilih bank syariah. Literasi perbankan syariah ini juga dapat mempengaruhi cara berpikir seseorang terhadap kondisi keuangan serta mempengaruhi pengambilan keputusan yang strategis dalam hal keuangan dan pengelolaan yang lebih baik bagi para pemilik usaha. Literasi keuangan juga dapat membantu seseorang untuk merencanakan keuangannya di masa depan dengan mengambil keputusan di masa sekarang dengan baik. Dalam suatu pengambilan keputusan, tingkat literasi keuangan dapat mempengaruhi pemikiran dari seseorang tersebut. Semakin tinggi tingkat literasi mereka, maka semakin baik dalam pengambilan keputusan mereka. Namun, logika tersebut berbeda dengan hasil penelitian saat ini. Merujuk pada hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah tidak berpengaruh terhadap keputusan menabung di lembaga keuangan syariah. Hal ini diakibatkan karena responden di Indonesia tidak memandang literasi keuangan sebagai faktor utama dalam menentukan keputusan menabung di lembaga keuangan syariah maupun bukan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi literasi keuangan syariah yang dimiliki seseorang, maka pengambilan keputusan pembiayaan di lembaga keuangan syariah akan semakin kecil atau enggan untuk melakukannya. Kelemahan pemahaman literasi keuangan syariah ini didasari juga dengan adanya berbagai asumsi di masyarakat yang menyebutkan bahwa operasional lembaga keuangan syariah yang masih bergabung dengan konvensional. Dari seluruh hasil perhitungan dapat disimpulkan bahwa keputusan keuangan masyarakat yang dipengaruhi oleh tingkat literasi keuangannya tidak sepenuhnya bisa dibuktikan secara jelas, karena bisa jadi disebabkan oleh latar belakang dan lingkungan sosial yang sangat berbeda, sehingga pengambilan keputusan keuangannya tidaklah sepenuhnya tergantung pada literasi keuangan. Sekian, terima kasih. Baik, dicukupkan sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat masih banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.